mengubah orang-orang tertentu ya, dengan karakteristik tadi yang saya sebutkan. Nah, apalagi, nah hal lain lagi kalau di dalam dunia coaching sangat menolong, karena teknik-teknik yang dilakukan di dalam clean language itu sendiri adalah justru yang menginspirasi John Whitmore ya, orang yang menulis tentang buku tentang coaching for performance pertama kali yang memperkenalkan, model coaching yang namanya, kan model coaching itu selama ini kan ngarah ke dia itu ya, eee, ngarah ke dia. Jadi grow misalnya model grow, goal, reality, ya option, wrap up misalnya. Nah, berikutnya adalah pertanyaannya how ya kan berarti ya, siapa, apa, mengapanya udah jelas, nah di mananya ya terserah nantinya Anda dengan klien, kapannya juga terserah Anda dengan klien ya. Nah, kemudian bagaimana? Nah, bagaimana itu kan kita bicara bicara pendekatan, bicara teknik. Nah, berarti yang pertama berarti prinsipnya adalah klien adalah unconditional positive regard, berarti adalah penerimaan tanpa syarat kepada klien. Artinya kita, karena kita yang ingin membantu klien, maka kita perlu membuat klien itu adalah tampil nyaman apa adanya. Nah, berarti, bagaimana kondisi itu diperoleh? Sebenarnya diperolehnya itu dengan tadi, kemampuan kita menyimak yang tadi itu. Nah, berikutnya juga, ada toolsnya. Toolsnya di dalam clean language itu adalah 12 jenis pertanyaan. 12 jenis pertanyaan. Nah, jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mengarah kepada bentuk, pertanyaan yang mengarah kepada lokasi, nah nantinya adalah pertanyaan yang nantinya akan mengarah eee, kepada katakanlah tujuan gitu ya. Nah kemudian juga ada pertanyaan-pertanyaan yang nantinya mengarah kepada sebuah proses. Nah jadi, eee, nah 12 jenis pertanyaan inilah yang akan dilatihkan di dalam pelatihan clean language. Nah, kalau pertanyaannya itu apa? Oh, Anda bisa googling. Tetapi walaupun Anda bisa googling, persoalannya adalah, enggak serta-merta mudah gitu. Karena sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu hanyalah bisa digunakan kalau kita sudah mendengarkan jawaban dari klien. Nah, jadi nanti seninya di dalam clean language itu kalau jawabannya klien kayak gini berarti cara nanyanya seperti apa. Dan di antara 12 pertanyaan itu pertanyaan mana yang, paling baik untuk kita ajukan, kira-kira begitu. Nah kemudian, nah otomatis dalam rangka bisa seperti itu, maka di dalam clean language itu, dipersyaratkan kita sendiri udah paham kalau klien itu bicara itu apakah pola kalimat klien itu dalam pola kalimat problem, kalimat remedy, kalimat outcome, atau kalimat resources. Nah, jadi kita kalau ngedengerin orang ngomong, misalnya ada orang ngomong tuh saya lagi menikmati makan pagi ya di hotel Bahalap nih, orang samping saya ngomong, "Wah, bos gua tuh ngaco banget tuh." Oh, dia kalimat problem tuh, gitu kan misalnya. Nah, kemudian, "Aduh, gua tuh pengen deh, apa namanya, memperbaiki, hubungan gua sama bini gua, antar remedi nih." Oh, orang itu yang mengatakan misalnya, "Saya ingin, eee, membuat, diri saya ini menjadi lebih sehat." Oh, kalimat outcome. Oh, ada orang yang mengatakan, "Oh, alhamdulillah ya, saya ini sudah 3 tahun berturut-turut adalah mampu membawa tim ini
berkinerja tertinggi di perusahaan ini. Wah, berarti resources. Nah, itu kita perlu tahu tuh, karena setiap kalimat itu nanti perlu ditanggapi dulu. Jadi kalau kita di dalam clean language itu, kita hanya bisa membantu orang kalau pola kalimat klien tetap dalam pola kalimat outcome. Nah, sehingga kalau kalimat kliennya katakanlah berada di dalam kalimat problem, berarti ada intervensi tertentu yang perlu kita lakukan supaya kalimat klien itu bergeser, berubah dari kalimat entah problem menjadi outcome, entah remedi menjadi outcome, kira-kira begitu. Nah, ini berarti memang, dibutuhkan keterampilan yang tidak mudah, ya, benar-benar perlu cermat, benar-benar perlu mindful di dalam clean language ini. Nah, kira-kira gitu kalau kita bikin, menjawab pertanyaan 5W, 1H dari clean language ini. Nah, jadi kalau pertanyaan di mananya melakukan clean language, ya bisa di mana saja. Eee, dan enaknya clean language itu kita bisa ngobrol sama orang, padahal ngobrol tentang tema-tema berat, walaupun di area ramai, karena yang kita obrolin metafora. Jadi orang nggak tahu kalau orang yang saya aja konselornya nggak tahu sebenarnya masalah orang ini apa, gitu ya. Jadi artinya nggak terlalu khawatir dengan tema-tema kerahasiaan gitu, dan kita juga nggak perlu puyeng gitu ya untuk kemudian memegang-megang, kisah negatif seseorang. Harus tidak diperlukan di dalam clean language seperti itu, beda dengan barangkali, teknik-teknik konseling lain atau teknik-teknik psikoterapi lain. Nah, berapa lama kalau kita menggunakan clean language ya? Dari pengalaman saya rata-rata kurang dari 1 jam. Jadi masalah terberat pun kurang dari 1 jam kalau ketemu metaforanya. Nah, jadi kalau Anda bertanya,